Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 222. Kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan konsep takdir. Sebuah konsep yang sangat penting di dalam Al-Quran tetapi penuh dengan misteri dan kontroversi. Di dalam forum kita ada yang mempertanyakan kepada saya, kenapa Pak Agus mengambil porsi episode-episode yang cukup banyak dan masih terus melakukan kajian tentang takdir ini? Apakah Pak Agus mengalami kebingungan sendiri? Tentu saja tidak. Kebingungan saya sudah lewat. Saya dulu pernah mengalami kebingungan terkait dengan konsep takdir itu. Tetapi ketika saya lakukan penelusuran terhadap ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang takdir dan kemudian saya formulasikan, saya tuangkan di dalam sebuah buku yang berjudul Mengubah Takdir. Nah sahabat sekalian, saya melakukan kajian ini mengambil porsi episode-episode secara serial ini dikarenakan di dalam forum kita masih ada yang mengalami kerancuan dan kebingungan itu. Sebagian besarnya saya lihat sudah bisa semakin memahami konsep yang memang kontroversial dan penuh dengan misteri itu. Karena itu saya akan terus melakukan klarifikasi ketika ada yang mempertanyakan masih membingungkan dan rancu terkait dengan konsep takdir ini. Poin pentingnya adalah kita harus selalu mengambil sudut pandang yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Saya selalu melandasi argumentasi dan kemudian pendapat, persepsi yang disimpulkan di dalam sebuah formulasi berbasis pada informasi dari dalam Al-Quran dan kemudian dijelaskan secara logis, secara saintifik, secara holistik dan komprehensif. Sementara itu saya lihat beberapa kawan di dalam forum kita menyampaikannya tidak berbasis pada ayat-ayat Al-Quran, tetapi berbasis pada opini. Dan saya lihat kemudian terkungkung di dalam konsep yang dibangun melalui opininya itu, sehingga belum bisa menerima apa yang disampaikan secara letterleh bahkan secara harfiah oleh Al-Quran Al-Karim. Untuk itu sebelum kita melanjutkan progres lagi dalam kajian episode kali ini, saya ingin memberikan kesimpulan dari hasil yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu untuk menunjukkan bahwa konsep takdir ini sebenarnya tidak membingungkan ketika kita mengikuti alur berpikir, alur logika yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim. Mari kita formulasikan logika yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim yang sebetulnya sudah kita kaji dalam episode-episode yang lalu. Yang pertama, bahwa takdir itu adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang menciptakan jagat raya, menciptakan manusia, dan memelihara seluruh jagat raya beserta isinya termasuk manusia itu. Karena itu, Allah sebagai sang pencipta dan sang pemelihara memberikan ketetapan sesuai dengan kehendaknya. Ditetapkan melalui apa yang disebut sebagai takdir. Nah, ketetapan Allah itu ada dua. Satu yang disebut sebagai qadar dan yang kedua yang disebut sebagai qada. Qadar adalah ketetapan awal yang tidak dicampur tangani oleh makhluknya atau oleh selain Allah. Terserah kepada Allah.
Mau menciptakan jagat raya ini seperti apa sesuai kehendaknya, ya terserah Sang Pencipta. Mau menciptakan isinya termasuk makhluk hidup yang namanya manusia, seperti apa bentuknya, desainnya, ya terserah dia. Itu adalah qadar, ketetapan Allah. Di mana kemudian ketetapan Allah yang bersifat qadar atau yang dinamakan dengan qadar, ini akan mengalami proses seiring dinamika ruang dan waktu. Kemudian Allah menetapkan lagi yang berbentuk qada. Jadi ketetapan yang bersifat qada itu adalah ketetapan yang seiring dengan dinamika ruang dan waktu, seiring dengan proses. Karena itu yang kedua, konsekuensi dari apa yang sudah kita bahas dengan qada dan qadar itu akan mengarah kepada bahwa takdir itu akan selalu berubah. Dari takdir 1 ke takdir 2 ke takdir 3, dari takdir kemarin ke takdir hari ini ke takdir besok, dan seterusnya. Takdir itu adalah kombinasi dari qadar, di mana Allah menentukan sesuai kehendaknya tanpa ada campur tangan, ditambah dengan qada, maka jadilah takdir berikutnya. Jadi kalau kita umpamakan atau kita namai qadar 1 ditambah qada 1, maka sama dengan takdir 1 atau qadar berikutnya. Kita sebut sebagai qadar 2. Qadar 1 ditambah qada 1 menjadi qadar 2. Qadar 2 ditambah dengan qada 2 menjadi qadar 3. Qadar 3 ditambah dengan qada 3 menjadi qadar 4 dan seterusnya. Qadar itu selalu berubah dan itulah yang disebut sebagai takdir yang terjadi seiring dengan ruang dan waktu. Lantas, bagaimana hubungan antara kehendak dengan takdir? Kita sudah kaji juga, kita simpulkan untuk menghubungkan, menyambungkan dengan kajian kita kali ini. Bahwa kehendak dan takdir itu adalah terpisah. Sistem takdir itu adalah sistem sunatullah, di mana di dalamnya bekerja sunatullah atau hukum alam. Di dalamnya ada hukum sebab akibat, ada aksi reaksi, ada hukum keseimbangan. Itulah sistem yang akan menghasilkan takdir. Sedangkan kehendak itu berbeda, kehendak itu di luar sistem takdir. Kehendak manusia adalah derivasi dari kehendak Allah yang langsung diilhamkan kepada diri manusia, dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika dorongan kehendak pada manusia itu dijalankan, maka dia akan mengintervensi sistem takdir. Kita sudah memberikan atau membuat perumpamaan analogi sebuah kalkulator. Kalkulator itu adalah sistem takdir. Di dalamnya ada sistem algoritma yang bekerja mengikuti hukum-hukum matematika atau hukum algoritma yang ada di dalamnya. Itu adalah sistem takdir. Sedangkan kehendak itu ada di luar kalkulator itu, yaitu saya atau Anda atau kita semua. Ketika saya kemudian terdorong dengan kehendak saya melakukan atau menginginkan sebuah takdir terjadi di dalam kalkulator itu, maka kehendak saya akan membuat saya memencet-mencet kalkulator itu. Sehingga terjadilah proses mengintervensi sistem takdir itu. Dan ketika saya melakukan sesuai dengan mekanisme algoritmik itu, maka 2 tambah 2 misalnya sama dengan akan muncul takdirnya 4. Apapun yang saya pencet di situ akan menghasilkan takdir sesuai dengan mekanisme algoritmik yang ada di dalamnya. Jadi poin pentingnya adalah kehendak itu berada di luar sistem takdir. Kehendak ini langsung turun diilhamkan oleh Allah bahwa kehendak manusia itu adalah derivasi dari kehendak Allah. Kehendak Allah tidak terbatas, dijalankan dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Maka kita menyebutnya Allah memang memiliki free will, kehendak bebas yang tidak ada batasnya, bahkan kemudian diwujudkan sesuai dengan kekuasaannya dan sifat-sifatnya yang lain.
Saya selalu katakan bahwa sifat Allah itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kehendak Allah itu ada kaitannya dengan kekuasaannya, juga ada kaitannya dengan keadilannya, dengan kepemurahannya, dengan kebijaksanaannya, dengan kemahatauannya, dan seterusnya. Jadi, salah besar kalau kita hanya mengambil sebagian dari sifat Allah itu. Selalu Allah itu bersifat holistik, cuman menjadi parsial ketika ada dalam sudut pandang manusia yang terbatas. Kehendak Allah tidak ada batasnya dengan segala sifat-sifat asmaul husnanya. Tetapi ketika terderivasi kepada manusia, kehendaknya menjadi terbatas. Bahkan kita bisa tidak mampu berkehendak, itu bisa terjadi dikarenakan memang manusia sangat terbatas. Kehendaknya terbatas, apalagi mewujudkannya, kekuasaannya juga terbatas. Mewujudkannya itulah yang kemudian berupa intervensi ke dalam sistem sunatullah, ke dalam sistem takdir itu. Ibaratnya mengintervensi kalkulator itu. Nah, ketika kehendak mengintervensi sistem takdir, kalkulator itu atau Lauh Mahfudz itu, maka keluarlah takdirnya. Jadi tidak ada yang membingungkan sebetulnya kalau kita mau membuka diri mengikuti logika yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim. Semuanya clear saja. Kita menjadi bingung dikarenakan terkungkung oleh pendapat-pendapat sebelumnya yang cenderung mengatakan bahwa takdir itu linier misalnya. Setelah A, selalu B, selalu C, dan seterusnya. Nah, kita sudah membahas bukan linier, tetapi bersifat algoritmik. Lantas, ada yang juga berpendapat bahwa kehendak itu berada di dalam takdir itu. Sehingga berkehendak itu sendiri merupakan takdir Allah. Bukan, itu yang membuat rancu. Kehendak itu berada di luar sistem takdir, dan kehendak itulah yang mengintervensi sistem takdir itu. Karena itu di dalam kesempatan kali ini saya ingin progres lebih jauh, mempertanyakan kepada kita dan akan saya jawab dalam kesempatan ini, sebenarnya antara kehendak dengan takdir itu duluan mana? Maka kita akan mendapatkan kesimpulan ya setelah kajian ini, bahwa memang kehendak itu terpisah dengan takdir dan kehendak itu mendahului takdir. Ada kehendak terlebih dahulu yang itu bukan ditakdirkan, melainkan diilhamkan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri berkehendak untuk menciptakan makhluknya sesuai takdir yang diberikan kepadanya. Mari kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran terkait dengan posisi kehendak dengan takdir itu. Ada beberapa ayat yang menceritakan posisi antara kehendak dengan takdir itu. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia menghendaki sesuatu, maka dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka menjadilah ia. Sangat jelas ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, jagat raya dengan segala isinya. Kemudian dikatakan di ayat ini, wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan jika Allah menghendaki sesuatu, wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah itu cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka menjadilah dia. Ini menunjukkan posisi antara kehendak dengan penciptaan itu adalah lebih dulu kehendak. Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, barulah kemudian mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka menjadilah, berproseslah dia untuk menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sangat jelas bahwa kehendak mendahului proses penciptaan. Nah, ketika proses penciptaan itu terjadi, kemudian Allah mentakdirkan makhluknya itu dengan desain yang sebaik-baiknya. Dan itu sangat jelas disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, misalnya di dalam surat Al-Furqan ayat 2.
Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattahid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Kemudian dia menetapkan takdirnya atau ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ayat ini memberikan penjelasan lebih jauh terkait dengan proses penciptaan dan takdir yang diberikan Allah kepada makhluknya. Dikatakan oleh ayat ini bahwa Allah lah penguasa seluruh langit dan bumi, kerajaan jagat raya ini, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah mengatakan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu, kulla syai' faqaddarahu taqdira, dan mengkodarkan, mentakdirkan dengan takdir yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita runtutkan, maka Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, dan ketika menciptakan sesuatu itu, barulah Allah menetapkan takdirnya. Desain penciptaan dengan desain atau spesifikasi yang sebaik-baiknya, yang serapi-rapinya. Kalau dalam penciptaan manusia, maka katakanlah kita bisa melihatnya dalam cetak biru. Di dalam kode-kode genetika manusia itu, ada lebih dari 3 miliar kode-kode genetika. Yang di dalamnya ada perintah-perintah untuk menciptakan bentuk tubuh manusia itu, misalnya kepalanya bulat, rambutnya hitam, keriting, dan seterusnya. Matanya biru, tangannya 2, kakinya demikian, dan seterusnya. Itu adalah spesifikasi desain. Faqaddarahu taqdira. Allah menetapkan kodarnya, menetapkan takdirnya dengan takdir yang sebaik-baiknya. Jadi sahabat sekalian, 2 ayat ini pun sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa takdir itu didahului oleh kehendak. Kehendak ini terpisah dari takdir itu. Jadi jangan kemudian ini dicampur adukkan bahwa kehendak manusia itu bagian dari takdir itu. Bukan. Kehendak manusia itu adalah derivasi dari takdir Allah, langsung diilhamkan. Sedangkan takdir itu berada di dalam sistem sunatullah, di mana kehendak manusia ini bisa mengintervensi sistem takdir itu. Sebagaimana Allah itu dengan kehendaknya juga menciptakan, mengintervensi, memelihara, mengendalikan seluruh proses takdir itu. Bedanya Allah kehendaknya tidak terbatas, kekuasaannya tidak terbatas, dengan segala sifat-sifat maha pemurahnya, maha adilnya, maha bijaksananya, dan seterusnya. Sedangkan manusia memiliki kehendak yang terbatas, pengetahuan yang terbatas, bahkan kekuasaan untuk mewujudkannya juga terbatas. Tetapi semua itu diwadahi di dalam sistem takdir itu. Di ayat yang lain khusus terkait dengan manusia, Allah kemudian juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan kemudian barulah menetapkan takdirnya atau qadarnya. Berikut ini kita baca di dalam surat Abasa ayat 18 dan 19. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah. Dari apakah Allah menciptakannya manusia itu? Dari setetes air mani, Allah menciptakannya lalu mentakdirkan segala sesuatunya. Jadi pada diri manusia ini prosesnya adalah Allah berkehendak menciptakan manusia. Diciptakanlah dan kemudian sesaat seiring atau setelah penciptaan itu muncul proses. Allah memberikan takdirnya, menyusun DNA-nya, menyusun kode-kode genetikanya, supaya menjadi kode-kode yang memerintahkan proses berkembangnya cikal bakal manusia itu. Jadi sangat jelas bahwa antara konsep takdir atau sistem takdir dengan kehendak itu adalah duluan kehendak. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kehendak manusia itu kan terjadi seiring proses penciptaan,
Iya. Tetapi yang ditakdirkan kalau mau itu disebut sebagai bagian dari takdir, itu adalah manusia memiliki kehendak. Itu adalah takdir, iya. Tetapi ketika dia berkehendak, dorongan itu berasal langsung dari Allah di luar sistem takdir itu. Sehingga di dalam Al-Quran, di surat Asy-Syams misalnya, ayat 7 sampai ayat 10, Allah memberikan gambaran bahwa dorongan kehendak itu sesungguhnya diilhamkan secara langsung oleh Allah kepada manusia. Kehendak itu terbawa di dalam roh yang ditiupkan oleh Allah kepada manusia. Ketika manusia dihidupkan, ditakdirkan memiliki kehendak, kalau mau memasukkan itu sebagai bagian dari takdir, ya, ditakdirkan memiliki kehendak. Tetapi proses berlangsungnya kehendak itu adalah langsung terhubung kepada Allah melalui rohnya. Roh itulah yang memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu dan kemudian mengintervensi sistem takdir. Dan terjadilah proses terbentuknya atau dihasilkannya takdir sesuai dengan sunatullah yang ada. Di dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10 Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan jiwa serta proses penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dorongan kefasikan atau keburukan dan ketakwaannya atau kebaikan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kehendak itu turun dari Allah, masuk ke manusia melalui roh, dan dari roh itu kemudian memunculkan kehendak jiwa. Nah, dalam ayat ini digambarkan Allah mengilhamkan kepada jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang mengalami proses penyempurnaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dorongan kehendak untuk melakukan sesuatu yang fasik, yang buruk, atau takwa yang baik. Jadi dorongan itu bersifat langsung dari Allah melalui roh kepada jiwa, dan kemudian manusia ini memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kemudian lanjutannya itu adalah dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk prakteknya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh menang, akan sukses seseorang itu, akan memperoleh takdir baik orang itu ketika dia mensucikan jiwanya dan kemudian melakukan kebajikan-kebajikan. Tetapi akan merugi dia kalau dia menjalankan dorongan kehendaknya itu di dalam hal-hal yang negatif. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah dia ketika dia mengotori jiwanya itu. Kehendaknya dikotori, berkehendak yang fasik, yang tidak baik, kemudian diwujudkan dalam aktivitasnya, maka dia sedang mengintervensi sistem takdir itu dengan kehendak buruknya. Terjadilah proses yang membawa dia pada hasil akhir atau membawa pada takdir yang tidak baik buat dirinya. Karena itu di berbagai ayat kemudian Allah mengatakan bahwa memang orang yang berbuat itu baik atau buruk akan kembali kepada dirinya sendiri. Kehendaknya lah yang memicu dia untuk melakukan sesuatu. Yang baik akan kembali baik, yang buruk akan kembali buruk kepada orang yang melakukannya itu. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 46. Man amila sholihan falinafsihi, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Jadi sangat jelas yang digambarkan oleh Al-Quran terkait dengan algoritma takdir itu.
laha makasabat wa alaiha maktasabat. Berbuat baik kembali kepadamu, berbuat jahat juga akan kembali kepadamu. Itu adalah algoritmanya. Bahwa kemudian Allah bisa mengintervensi itu, bahkan menghapuskannya, itu adalah kehendak dan kekuasaan Allah berdasar pada sifat maha pemurahnya, maha pengasih dan penyayangnya, maha adilnya, maha bijaksana, dan sebagainya, yang digambarkan itu kemudian memberikan pengampunan, memberikan permaafan, menghapus dosa-dosa orang yang berdoa kepadanya, atau orang-orang yang bertobat dan memohonkan ampun atas semua kesalahannya itu. Terserah kepada Allah, ini bukan kesewenang-wenangan, tetapi kemaha-pemurahan Allah, kemaha-adilan Allah, sayang pada kita semua, dan maha mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan kalau kita mohon ampun kepadanya. Jadi terkait dengan ayat yang mengatakan bahwa Allah bisa menghapuskan atau menetapkan sesuai dengan kehendaknya, itu bukan bentuk kesewenang-wenangan Allah, bukan bentuk ketidakadilan Allah, tetapi bentuk kasih sayang dan maha pengampunnya Allah kepada hamba-hambanya. Seperti yang digambarkan Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab atau Lauh Mahfuz. Demikian juga di dalam surat Muhammad ayat 2 yang menggambarkan Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang berbuat kebajikan dan memohon ampun bertobat kepadanya. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semakin clear, ya, semakin jelas dan bisa difahami ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membimbing kita untuk mengkaji dan memahami sebuah konsep yang sangat penting di dalam beragama ini, yaitu konsep takdir. Ikutilah logika Al-Quran, insya Allah kita tidak berada di dalam kerancuan dan kebingungan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.